Alhamdulillah alladhi ja'ala al-ilma arba'a sifatin thamaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah alladhi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asir al-hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladhi mara'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa 'ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jama'il asna wa sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi khairan wafiran amma ba'du. Wa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quluha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'tuna Allahu amrakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surahul Azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Allah yang giladun syidadun la ya'sunallahu amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada apa yang diperintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka, yakni dengan belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Dikutip dari ayat tersebut, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa artinya wahai hadirin? Artinya didiklah mereka dengan adab-adab Islam, ajaklah mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta cegahlah mereka dari tertimpa siksa Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi dalil atas kewajiban melakukan amar makruf kepada orang terdekat terlebih dahulu sebelum kepada orang lain. Al-Qushairi menuturkan bahwasanya Sayyidina Umar berkata ketika ayat tersebut turun, "Wahai Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami, lantas bagaimana cara kami bisa menjaga keluarga kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Tanhaunahum amma nahakumullahu ta'murunahum bima amarallah." Yang artinya mencegah mereka dari apa yang Allah larang atas kalian dan memerintah kepada mereka untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Sayyidina Ali menafsirkan ayat ini dengan mengatakan alimu anfusakum wa ahlikumul khair, yang artinya jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka, yakni dengan belajar dan mengajarkan kebaikan ilmu agama kepada mereka. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Al-Qushairi menafsirkan faqihuhum wa atiduhum, yang artinya pangkallah kepada mereka ilmu agama dan ajarkanlah adab kepada mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara wasilah untuk menjaga keluarga dari api neraka adalah memenuhi hak-hak dan mereka dan membantu mereka untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi." Rawahu Ibnu Syaibah fi Musannaf, yang artinya semoga Allah merahmati seorang ayah yang membantu anaknya melakukan kebaikan
Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Imam Al-Bukhari menulis bab bakti anak kepada anaknya. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, mereka dinamakan abrar, orang-orang yang berbakti. Tiada lain karena mereka berbakti kepada ayah dan anak. Sebagaimana ayahmu punya hak yang wajib engkau penuhi, begitu juga anakmu punya hak yang wajib engkau penuhi. Imam Al-Bukhari juga menulis dalam Al-Adab Al-Mafrud bab adab dan bakti seorang ayah kepada anaknya. Lalu Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Walid bin Numair bin Aus bahwasanya yang mendengar ayahnya berkata, para ulama salaf dulu pernah berkata bahwasanya kesalehan itu datang dari Allah dan adab itu datang dari para ayah. Jadi di antara wasilah terpenting dalam menjaga anak dari keluarga dari api neraka adalah mengajarkan kepada mereka ilmu agama, terutama ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mendidik mereka agar berakhlak mulia, menjauhkan mereka dari sifat-sifat kehinaan, serta mendidik mereka dengan ketat agar memiliki kekebalan dan benteng yang kuat dari godaan setan dan tipu dayanya. Orang tua bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wal imamul ladzi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, ingatlah setiap dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang penguasa yang memerintah rakyat adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang ayah adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang perempuan adalah pemimpin terhadap keluarga suaminya dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Budak pun seorang pemimpin, budak seorang tuan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ingatlah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, oleh karena itu seorang ayah sebagaimana yang mengkhawatirkan keluarganya dari dinginnya cuaca dingin dan dari panasnya cuaca panas, maka ia juga seharusnya mengkhawatirkan mereka dari panasnya api neraka jahanam. Dengan itu ia akan berupaya keras untuk mendidik mereka dengan pendidikan Islam. Ia akan dimintai pertanggungjawaban jika ceroboh dalam kewajiban mendidik anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang Allah amanatkan kepadanya untuk dipimpin, apakah dia dapat memimpin dengan baik ataukah sebaliknya. Bahkan Allah juga memintai pertanggungjawaban kepada seorang mengenai keluarga yang dia pimpin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hasil dari pendidikan yang baik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya adalah terjaganya sang anak dari penyimpangan akidah, penyimpangan perilaku, penyimpangan pemikiran, serta ekstremisme, radikalisme, dan sikap melampaui batas. Jikalau orang tua tidak mampu mendidik anaknya dengan baik, maka wajib baginya mengamanatkan pendidikan anaknya ke pondok pesantren, sekolah atau lembaga pendidikan yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah terpercaya dan guru-gurunya memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jikalau kita ingin menjadi pemimpin, kita dapat mengambil contoh dari pimpinan dan wakil pimpinan Pondok Pesantren Darul Madinah Pondosari, karena kita bisa melihat dengan mata sendiri bahwasanya beliau-beliau ini adalah pemimpin yang terpercaya, pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang sudah pasti sanad keilmuannya bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.